Jalan yang mengalami abrasi di Desa Jati Baru, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, kini terendam banjir hingga tidak bisa dilewati kendaraan. Gubernur Kalsel Sabirino resmi mengukuhkan 162 kepala desa di lingkup pemerintahan Kabupaten Barito Kuala. Bagi penggemarnya, suara kicauan burung perkutut bisa menjadi pelepas penat di tengah kesibukan. Tak hanya hobi, memelihara burung perkutut juga ternyata bisa menjadi peluang usaha. Salam bagi pemirsa Banua, berjumpa lagi dalam iNews Kalsel, program berita dan informasi iNews Banjarmasin. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Dalam iNews Kalsel hari ini, Rabu 12 Juni 2024. Bersama saya Eka Purnama, inilah iNews Kalsel seutuhnya. Jalan yang mengalami abrasi di Desa Jati Baru, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar kini terendam banjir hingga tidak bisa dilewati kendaraan. Hal itu membuat sebagian warga tidak bisa beraktivitas sejak Jumat kemarin. Warga berharap air segera surut hingga aktivitas warga kembali berjalan normal. Jalan di Desa Jati Baru, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, terendam banjir dengan ketinggian hampir setengah meter. Kondisi jalan yang sebelumnya mengalami abrasi ini juga membuat kendaraan tidak dapat melintas. Akibatnya sebagian warga tidak dapat melakukan aktivitasnya, lantaran kendaraan mereka pasti mogok jika nekat melintasi banjir tersebut. Arifin, salah satu warga, mengaku sejak Jumat kemarin dirinya tidak bisa bekerja karena kendaraannya terjebak di dalam rumah. Ini Bang, mulai hari Jumat kada begawi. Kenapa jadi kada kau mang, kada kau dilewati atau apa mang? Kendaraan terjebak dalam rumah kada kau ngeluarakan. Jalan satu-satunya kayak ini mang? Dua Bang jalan, cuma di sana ya banjir kayak ini juga. Dalam juga mang lah. Diketahui jalan Desa Jati Baru ini baru saja hendak dilakukan perbaikan oleh Dinas PUPR dan Pertanahan Kabupaten Banjar. Perbaikan jalan desa ini menelan biaya sebesar 4 miliar rupiah. Dari Kabupaten Banjar, Sairi iNews melaporkan. Ya pemirsa, sementara itu guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang kebencanaan, pemerintah Kabupaten Tanah Laut menggelar pelatihan pemuda tanggap bencana Selasa pagi. Kegiatan ini melibatkan 50 pemuda dari Pramuka dan pemuda peduli lingkungan asri dan bersih Pepelingasi Tanah Laut. Sebagai salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan yang rawan bencana seperti banjir dan kekeringan atau kebakaran hutan dan lahan, tentu membutuhkan banyak tenaga untuk penanggulangan maupun evakuasi. Seperti pada saat kemarau tahun 2023 dan banjir di Kecamatan Kintab serta Kecamatan Jorong baru-baru ini. Untuk itu pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui dinas-dinas terkait menggelar pelatihan pemuda tanggap bencana di Aula Balai Latihan Kerja Pelaihari Selasa pagi. Acara dibuka langsung oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Hairul Rijal, mewakili PJ Bupati Tanah Laut Syamsi Rahman. Kegiatan ini melibatkan 50 pemuda dari Pramuka dan pemuda peduli lingkungan asri dan bersih Pepelingasi Tala. Selama 3 hari mereka akan mendapatkan materi dari PSC 119 Dinas Kesehatan Tala, Dinas Sosial, Unit Pemadam Kebakaran Satpol PP, dan Damkar Tala, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tanah Laut. Menyiapkan generasi-generasi muda yang punya kesigapan di dalam membantu mitigasi bencana. Karena Tanah Laut memang adalah salah satu ada mapping-mapping lokasi-lokasi bencana baik itu kekeringan dan kebanjiran. Dan saat inilah kita para pemuda untuk ikut andil di dalam kita melakukan mitigasi bencana.
pelatihan selama 3 hari untuk 50 orang. Di situ kita undang hari ini dari Kuarcap, Waran, termasuk juga dari pemuda Papalingasih, pemuda peduli lingkungan asri dan bersih. Dan dengan harapan mereka yang sudah kita latih, ini kita pemuda-pemuda nanti akan hadir berada di setiap titik-titik bencana. Sebagai generasi muda, pelatihan ini sangat berguna untuk kita sebagai pemuda generasi bangsa yang bagaimana dan di mana Tanah Laut banyak mengalami bencana. Salah satu contoh, saya dulu pernah menjadi korban bencana alam. Di sana kita memerlukan pemuda-pemuda yang paham tentang tanggap bencana ini. Jadi kita sebagai pemuda belajarlah untuk memahami tentang tanggap bencana, di mana kita bisa untuk menolong warga sekitar di tempat kita, bahkan di luar pun kita. Pelatihan pemuda tanggap bencana dengan tema siap, sigap, selamat ini ditandai dengan pemasangan tanda peserta secara simbolis oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Hairul Rijal didampingi Kadispora Tala. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Gubernur Kalsel Sabirino resmi mengukuhkan 162 kepala desa di lingkup pemerintahan Kabupaten Barito Kuala. Informasinya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. Australia Open 2024. Perjuangan pebulu tangkis top dunia merebut gelar di negeri kanguru. Penyisihan Kamis dan Jumat 13 dan 14 Juni. Semifinal Sabtu 15 Juni. Final Minggu 16 Juni. Australia Open 2024 live exclusive only on iNews Premium Sports. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan mengembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma masih pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami. Gubernur Kalsel Sabirinur resmi mengukuhkan 162 kepala desa di lingkup pemerintahan Kabupaten Barito Kuala Selasa pagi. Pengukuhan ini sesuai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun, ratusan kepala desa di lingkup pemerintahan Kabupaten Barito Kuala resmi dikukuhkan Gubernur Kalsel Sahbirinor didampingi Ketua TP PKK Kalsel Raudatul Jannah di salah satu restoran di Kecamatan Alalak, Barito Kuala, Selasa pagi. Ada 162 kepala desa yang dikukuhkan, 11 diantaranya perempuan. Mereka terbagi atas 6 orang mempunyai masa jabatan 2019-2027 dan 156 lainnya dengan masa jabatan 2021-2029. Gubernur Kalsel Sahbirinor berharap kepala desa yang dikukuhkan bisa melaksanakan tugas dengan baik serta menjaga amanah yang dipercayakan masyarakat. Bakalan ini dapat menjalankan tugas yang dipercayakan kepadanya tentunya maksimal mungkin, dan untuk pergerakan program di pedesaan ini sejatinya terus digelorakan yang namanya gotong royong. Terdiri dari periode 2019 sampai 2027 dan periode 2021-2029. Terdiri dari 11 perempuan dan sisanya laki-laki belataan, berjalan lancar dan alhamdulillah gembira belataan. Yang mana bisa menghadiri langsung masa perpanjangan jabatan kepala desa yang mana 6 tahun menjadi 8 tahun. Ini yang sangat luar biasa, membaca sejarah di Kalimantan Selatan, gubernur langsung yang hadir. Ini suatu kebanggaan bagi kami, khususnya kepala desa di Kabupaten Barito Kuala. Dari Kabupaten Barito Kuala, M. Ahyar, iNews melaporkan.
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mewacanakan akan membuat kolam modern untuk budidaya udang berbasis kawasan seperti yang ada di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Untuk mewujudkan itu, pemerintah desa bersama Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKPRI) melakukan sosialisasi kepada warga yang akan menjadi tempat pembuat kolam tersebut. Inilah kolam budidaya udang berbasis kawasan yang sudah selesai dibangun di Kebumen, Jawa Tengah. Kolam budidaya udang modern itu rencananya akan dibuat di Desa Kuala Tambangan, Kecamatan Takisung, atau sekitar 30 km dari Pelaihari ibu kota Kabupaten Tanah Laut. Untuk memuluskan rencana itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tala menggelar sosialisasi di Aula Kantor Camat Kintab Sabtu siang. Sosialisasi dihadiri Direktur Kawasan dan Kesehatan Hewan Ditjen Perikanan Budidaya KKPRI, Tinggal Hermawan, PJ Bupati Syamsi Rahman, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Perikanan, Ahmad Taufik, Kepala ATR, BPN Tala, Ahmad Suhaimi, Aparatur Kecamatan Takisung, Aparatur Desa Kuala Tambangan, serta warga Kuala Tambangan. PJ Bupati Tanah Laut Syamsi Rahman mengatakan ia mendukung penuh rencana pembuatan kolam budidaya tersebut. Bahkan pemerintah Tala yang akan membuatkan akses masuk ke kawasan pembuatan kolam sepanjang 1 km. Menurut PJ Bupati, ini merupakan kesempatan bagi warga Kuala Tambangan untuk lebih maju, karena proyek ini diharapkan akan menyerap banyak tenaga kerja lokal. Kementerian Perikanan dan Kelautan yang mengajak dengan investasi hampir 400 sampai 500 miliar nantinya. Ini upaya kita untuk anak cucu kita ke depan, lapangan kerja, perekonomian bisa meningkat, nilai tukar jual juga di sana bisa lebih baik. Pemerintah daerah siap membantu membuat akses jalan. Bukan hanya kesesuaian teknis, tentu saja karena teknis jadi salah satu pertimbangan, tapi juga clean and clean lahan yang memang menjadi fokus utama kita. Kenapa salah satu yang dari seluruh wilayah yang kita evaluasi, kita datangi, kita teliti, ya paling tinggi skornya di Kuala Tambangan, sehingga akhirnya kita hari ini ada di Kuala Tambangan. Proyek pembuatan kolam budidaya udang berbasis kawasan ini merupakan yang terbesar kedua setelah di Kebumen, Jawa Tengah. Proyeknya akan dibangun di lahan milik Kementerian Kelautan dan Perikanan RI seluas 500 hektar dengan perkiraan biaya 400 sampai 500 miliar rupiah. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Sementara itu, Kepala Kantor Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN atau Kantor Pertanahan Tanah Laut memastikan lahan yang akan dimanfaatkan untuk pembuatan kolam budidaya udang berbasis kawasan milik Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia KKPRI. Hal itu disampaikannya saat menghadiri sosialisasi rencana pembuatan kolam budidaya udang berbasis kawasan akhir pekan lalu. Kepala Kantor Tanah Laut Ahmad Suhaimi memaparkan tentang areal yang akan digunakan sebagai lokasi pembuatan kolam budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK di hadapan Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia serta warga desa Kuala Tambangan akhir pekan lalu. Menurut Kepala Kantor Tala, kawasan yang akan dijadikan lokasi pengolahan tambak BUBK itu milik KKP dengan sertifikat yang terbit pada tahun 1990. Lahan sempat dimanfaatkan menjadi perkebunan kelapa sawit. Namun setelah disampaikan jika lahan tersebut milik KKP, pihak perusahaan langsung mengembalikannya. Dengan demikian menurutnya lahan tersebut tidak tumpang tindih dengan pihak lain. Hanya tinggal dengan masyarakat yang kebetulan menggarap lahan tersebut untuk menanam padi dan berkebun. Sedangkan lahan-lahan warga yang masuk program pendaftaran tanah sistematis lengkap berada di luar areal. Rencanaan pembangunan tambak udang ini akan dibangun di atas lahan milik Kementerian Kelautan Perikanan seluas 5.500 hektar dengan status hak pengolahan nomor 1 tahun 90. Menurut data kita, memang ada penggarapan dari perusahaan, tetapi kemudian perusahaan itu sudah bersedia menyerahkan kembali lahan tersebut kepada pemerintah. Dan
datang ke sini sosialisasi. Nah, diharapkan masyarakat Kuala Tambangan itu mendukung masyarakat Kuala Tambangan dan sekitarnya, baik berupa segel adat dan sporadik ataupun yang tidak memiliki surat, tapi memang secara nyata mereka sudah bekerja di sini. Nah, pemerintah akan memprioritaskan tenaga kerja bagi pemilik lahan. Sementara itu, Kepala Desa Kuala Tambangan mengatakan sebagai aparatur pemerintah sudah tentu ia sangat mendukung rencana tersebut apabila dapat membangkitkan perekonomian warganya. Selain itu, ada kesempatan dilibatkan bekerja dalam pembuatan kolam BUBK. Kami sebagai Kepala Desa sangat mendukung dengan adanya rencana pemerintah pusat untuk melaksanakan kegiatan tambak berbasis kawasan yang ada di desa kita. Karena itu nantinya akan menambah perekonomian untuk masyarakat. Alhamdulillah kami mendukung agar masyarakat desa Kuala Tambangan mendukung sepenuhnya. Cuma harapan kami yang terdampak langsung mempunyai lahan di situ dan diperhatikan. Proyek pembuatan kolam ini merupakan yang terbesar kedua setelah di Kebumen, Jawa Tengah. Proyeknya diperkirakan akan menelan biaya hingga 500 miliar rupiah. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Bagi penggemarnya, suara kicauan burung perkutut bisa menjadi pelepas penat di tengah kesibukan. Tak hanya hobi memelihara burung perkutut, juga ternyata bisa menjadi peluang usaha. Info selengkapnya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. Australia Open 2024. Perjuangan pebulu tangkis top dunia merebut gelar di negeri kanguru. Penyisihan Kamis dan Jumat 13 dan 14 Juni. Semifinal Sabtu 15 Juni. Final Minggu 16 Juni. Australia Open 2024 live exclusive only on iNews Premium Sports. Today's officials are from Germany, led by it's Ronaldo. Oh, that's wonderful. It is a stunning finally unleashed and finally free to turn up the world. UEFA Euro 2024 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma masih pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Pemirsa, Anda masih di iNews Kalsel. Bagi penggemarnya, suara kicauan burung perkutut bisa menjadi pelepas penat di tengah kesibukan. Tak hanya hobi, memelihara burung perkutut juga ternyata bisa menjadi peluang usaha. Seperti yang dilakoni Muhammad Denny, sejak 2017, pria asal Banjarmasin ini membudidayakan burung perkutut untuk dijual dengan hasil yang menjanjikan. Bukan hanya sekedar hobi, memelihara burung perkutut ternyata bisa menjadi peluang usaha yang sangat menjanjikan. Hal tersebut sudah dilakoni Muhammad Denny, warga Jalan Masjid Jami, Banjarmasin sejak 2017 lalu. Ketertarikannya dengan burung perkutut bermula saat bertandang ke rumah seorang teman yang memelihara burung perkutut. Sejak itulah ia jatuh cinta dengan hewan bernama latin Geopelia striata ini.
Kemudian Denny membeli 2 pasang burung perkutut berjenis Bangkok. 4 tahun berjalan, Denny kini memelihara 40 ekor perkutut dengan memanfaatkan lahan samping rumahnya sebagai kandang. Menurut Denny, sudah banyak perkutut yang ia budidayakan laku terjual. Karena tidak sedikit penggemar burung perkutut yang mendatanginya untuk membeli. Awal mulanya ya dari hobi, dari teman gitu. Habis itu saya tertarik dengan suara anggungannya. Pertama itu punya berapa pasang, Bang? Pertama kita belinya 2 pasang. Habis itu kita coba bikin kandang, habis itu kita masukkan satu pasang dan akhirnya berkembang sampai sejauh ini. Meski budidaya burung perkutut yang dilakoninya memberi penghasilan tambahan, namun Denny mengaku lebih mengutamakan sebagai hobi. Mendengar kicau perkutut menurutnya bisa membantunya menghilangkan rasa penat sepulang kerja dari sebuah percetakan. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, iNews melaporkan. Iwak haruan atau gabus ternyata tidak hanya sebagai lauk makan saja, namun juga ternyata sangat berguna untuk kesehatan. Hal itu coba dilakukan seorang pria di Banjarbaru dengan mengambil ekstrak ikan gabus yang memiliki kadar albumin tinggi yang diklaim dapat mengobati luka dan berbagai macam penyakit. Kalimantan Selatan salah satu lumbung habitat ikan gabus atau yang biasa disebut warga Banjar ikan haruan. Kandungan protein tinggi pada ikan air tawar ini dapat menambah albumin atau protein utama dalam darah manusia. Melihat kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan, warga Bumi Berkat 9 Kelurahan Sungai Besar Kota Banjarbaru bernama Sugianur mencoba kembangkan olahan dari cairan ekstrak protein ikan haruan untuk pengobatan. Proses penghasilan albumin ikan haruan dilakukan melalui proses pengukusan selama beberapa jam, hingga mengeluarkan cairan kental seperti gel berwarna kecoklatan. Lelaki yang memiliki keterbatasan fisik ini mengaku memproduksi albumin ikan haruan karena terinspirasi berlimpahnya ikan haruan di daerah serta mahalnya albumin di pasaran. Kenapa saya harus membuat albumin? Karena di Kalimantan Selatan ini banyak ikan gabus. Kami manfaatkan seoptimal mungkin bagaimana saya bisa membuat albumin yang cair maupun yang tepung. Albumin sendiri memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Di antaranya mempercepat penyembuhan luka, khususnya pasca operasi, pembentukan dan pertumbuhan otot, menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, memperbaiki gizi buruk, serta sehat untuk pencernaan. Kendati masih dipasarkan secara mulut ke mulut, namun albumin buatan Pak Sugi diakui sejumlah warga memang memiliki khasiat bagus dan alami bagi tubuh. Pelasar Berkat Sejahtera ini Pak Sugianur, dia memproduksi albumin dan saya tahu bahwa manfaat albumin itu sangat banyak sekali, terutama untuk penyembuhan luka baik luar maupun dalam, apalagi setelah melahirkan baik secara normal maupun operasi sesar. Selama 15 hari ibu saya itu setiap hari itu kalau pas diperiksa darahnya diperiksa itu ada kenaikan terus trombositnya, berangsur-angsur naik trombositnya.
Jadi untuk albumin ini sangat bagus khususnya untuk penambahan trombosit. Albumin dalam kemasan botol kecil berat 24 mm ini dijual seharga Rp40.000 dengan lama ketahanan selama 6 bulan dalam kondisi suhu dingin di bawah 20 derajat Celcius. Selain albumin, Pak Sugi juga memproduksi minuman sehat dari rempah-rempah seperti jahe dan temulawak. Dari Banjarbaru, Suhardian, iNews melaporkan. Pemirsa, sementara itu dari Kabupaten Barito Kuala, berkat kegigihan para petani jamur Danda Jaya dalam merawat tanaman berjenis kingdom fungi tersebut, kini mereka mulai menikmati hasilnya. Nah, seperti apakah seksinya jamur Danda Jaya? Berikut liputannya. Meski sempat mengalami fase-fase pesimis, sekarang petani jamur tiram dari Desa Danda Jaya, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala dapat menikmati keseksian janda-janda mereka. Janda yang notabene kependekan dari jamur danda dirintis sejak tahun 2007. Sebelumnya penanaman sempat terhenti disebabkan keterbatasan pengetahuan, modal, sarana, dan prasarana. Momentum cerah didapat pada tahun 2012. Pasca penyelenggaraan pelatihan dari Balai Pelatihan Kerja, sejumlah petani setempat seperti mendapatkan kesempatan kedua. Hal ini dikarenakan sebelumnya dilatar belakangi masalah klasik berupa keterbatasan modal yang sempat menghantui. Belum lagi di sisi lain, masyarakat belum begitu mengenal jamur tiram, sehingga petani pun kesulitan memasarkan produk. Beruntung perhatian pemerintah mulai membaik. Sejumlah petani berhasil memperoleh modal usaha, baik berupa pinjaman maupun bantuan murni. Dibarengi perubahan perbaikan manajemen produksi dan pemasaran, khalayak pun mulai mengenal dan menyukai janda. Penyingkatan nama jamur Danda Jaya ternyata juga ikut menarik perhatian. Seorang petani jamur, Suyanto, menuturkan kini hampir setiap hari bisa melakukan pemanenan jamur di samping rumahnya. Dengan rentang waktu 15 hari bisa memanen jamur yang keluar dari polybag. Satu harinya berapa kilo panen tuh? Panen ya kadang 5 kilo. 5 kiloan Pak ya. Pasti Pak ya. Pasti. Lebihnya aja lagi Pak. Lebih, pasti malam malah udah 10-an kilo. Apa yang harus dijaga Pak Sub biar tempatnya ini jamurnya betah tumbuh terus Pak? Ya paling lembab. Kelembapan lah, harus dingin, ruangannya dingin. Siram dari panas siram. Dari jamur tiram itu sendiri, masyarakat bisa menambah pendapatan mereka selain petani dan pekebun. Kami selama ini terus berupaya berinovasi untuk produk olahan, yaitu jadi tidak melulu memproduksi jamur tiram segar. Kami juga berusaha semaksimal mungkin untuk membuat produk olahan. Sementara ini sudah ada, cuman pemasarannya mungkin yang belum maksimal. Seperti diketahui, ekonomi kreatif ini telah ditekuni warga setempat berkisar 30 kepala rumah tangga yang terbagi menjadi 3 kelompok. Selain mereka menjual jamur mentah, warga juga membuat produk olahan seperti nugget, pentol bakso, sate, mie ayam, dan kerupuk. Dari Barito Kuala, Muhammad Tamyiz, iNews melaporkan. Informasi tadi pemirsa sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan iNews Jakarta. Saya Eka Purnama dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian pian sabarataan dan sampai jumpa.